animasi dari seorang animator bernama Zumbo yang siap merusak akal sehat kalian. Di awal cerita kita diperkenalkan dengan dua bocil beda kasta yang bernama Zionathan Alexander Valexa, anjay, anak dari bos tambang kaya raya, sementara temannya yang bernama Wahyu hanya sesosok NPC tidak berharga. Alex yang pada saat itu mau pulang ke rumahnya, tiba-tiba saja muncul satu unit mobil Indosiar yang gak punya rem menyeruduk Alex yang membuatnya log out dari dunia. Bukannya langsung ke neraka, arwah Alex malah terbangun dari raganya, dan lucunya lagi Alex malah mengira bahwa semua itu hanyalah sebuah mimpi. Dengan santainya dia berjalan keluar menuju halte bus. Di sana dia menyapa best friendonya si Wahyu yang terlihat galau akibat ditinggal sahabatnya. Alex yang pada saat itu belum sadar dirinya udah mokat, dia berusaha menyapa Wahyu, namun anehnya Wahyu tidak merespon Alex sedikit pun. Sesampainya di sekolah, Alex semakin ditambah kebingungan dikarenakan semua orang pada saat itu seolah-olah tidak melihat Alex. Berbagai cara pun dilakukan untuk mendapat perhatian orang-orang, mulai dari berteriak layaknya binatang sampai menghadang si Wahyu yang sedang berjalan. Perihal apa yang dilaksanakan anjing tersebut? Namun sayangnya Alex yang pada saat itu memiliki IQ jongkok, bukannya takut, dia malah mengira dirinya memiliki kekuatan invisible seperti di film-film. Kejahilan demi kejahilan pun dilakukannya, mulai dari gangguin orang pacaran, menukar logo WC laki-laki dengan perempuan, hingga menekan alarm kebakaran. Emang gak ada akhlak hewan satu ini. Setelah merasa puas menjahili teman-temannya, Alex pun pulang ke rumah. Di sana dia dikejutkan dengan jasadnya yang terbujur kaku. Alex pun baru menyadari bahwa dirinya bukan dikaruniai kekuatan invisible, melainkan dia sedang menjadi arwah gentayangan yang lagi nunggu antrian neraka. Alex yang mulanya penuh nyengir berubah menjadi penuh zikir. Dia tak menyangka bahwa kejadian dirinya ditabrak mobil merupakan kenyataan dan bukan sebuah mimpi. Di tengah kegalauannya, tiba-tiba saja dia melihat perampokan bank yang sedang terjadi di sekitar sana. Alex yang kala itu ingin taubat nasuha, dia mengandalkan kelebihannya untuk menyelamatkan para tawanan. Dia butuh bantuan, aku harus menyelamatkannya. Aku punya ini. Anjing, Cheater nggak ngotak ini, cowok. memang babi kau nih. Karena perbuatan baiknya, kini arwah gentayangan Alex kembali ke tubuh asalnya yang membuatnya nggak jadi mokat. Keesokan harinya, Alex yang sudah sembuh kembali pergi ke sekolah diantar ayahnya yang super sibuk. Di sepanjang jalan, ayahnya lebih peduli dengan teleponnya dibandingkan anak kandungnya. Atau jangan-jangan anak pungut. Sepulang dari sekolah, Alex langsung memamerkan hasil ujiannya yang mendapatkan nilai A+. Di sini gue mencoba untuk berbaik sangka, mungkin dia nulisnya pakai kaki. Tak puas pamer ke ibunya, kini Alex berlari ke kandang babi, maksudnya ke ruang kerja ayahnya untuk pamer hasil ujiannya. Di sana Alex berekspektasi ayahnya akan kaget tersalto-salto begitu melihat nilai ujiannya. Jangankan tersalto-salto, terkejut pun enggak. Dia lebih peduli dengan telepon genggamnya dibanding anak pungutnya. Buset pak, emang nelpon apaan sih lu? Nelpon YouTube? Di tengah kegabutan Alex, dia mencoba merakit ulang mainan mobil-mobilan polisi miliknya. Setelah jadi, Alex si tukang pamer langsung berlari ke kantor ayahnya yang gue rasa kalian udah tahu dia mau ngapain. Aku punya ini. Aku punya ini. Aku punya ini. Kerja bagus. Dan kalian tahu apa yang lebih mengejutkan? Ya, si Bagong satu ini lebih peduli sama telepon genggamnya yang membuat si Alex pundung berat dengan ayahnya. Keesokan harinya, seperti biasa si Alex diantar pergi ke sekolah oleh ayahnya yang udah ketempelan jin elektronik. Ayahnya bahkan tidak peduli sedikit pun di saat si Alex pundung. Ya nggak tahu. Walaupun mukanya nyebelin, tapi lama-lama gue kasihan sama si Alex sumpah. Gak di jalan, gak di rumah, bapak Alex terus-menerus menempelkan HP jumbonya di mampus! Akibat hotbar ayahnya yang setipis tisu, kini Alex harus merubah statusnya menjadi yatim. Proses pemakamannya pun dihadiri oleh ribuan orang yang berbelasungkawa atas kematian ayahnya. Lu siapa? Tolong deh anjing, itu mayat gak mungkin ngubur jenazahnya sendiri goblok. Dan seperti biasa, arwah yang siap kirim ke neraka akan diberikan kesempatan kedua. Di sana dia melihat istri dan anaknya yang baru aja mau berangkat sekolah. Bentar, itu mobil kayaknya gue pernah lihat deh.
Ayahnya yang pada saat itu baru merasa bersalah, dia terus saja mengikuti Alex agar bisa berinteraksi dengannya. Terobos aja lah anjing ah. Namun sayangnya ayah Alex tak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa menjadi spektator di setiap kegiatan Alex. Hingga akhirnya ayah Alex baru menyadari bahwa anaknya memiliki otak encer. Dia terlihat aktif menjawab semua pertanyaan yang diberikan gurunya. Dengan mudahnya Alex caper menjawab semua pertanyaan dari gurunya. Walaupun di sini gue nggak tahu bahasa binatang apa lagi yang mereka gunakan. Sepulangnya Alex dari sekolah, secara tidak sengaja dia melihat foto dia dan ayahnya yang lagi fotbar ketika masih hidup. Hal ini jelas-jelas membuat Alex sangat sedih. Ya maksudnya sedih dikit sih. Ayah goibnya yang merasa bersalah pun secara tidak sengaja menemukan mobil mainan Alex yang hancur akibat disenggol dirinya selagi masih hidup. Ayahnya pun berinisiatif untuk memperbaiki mainan Alex sehingga keesokan harinya begitu Alex terbangun, dia melihat mainan dan fotonya tersusun secara rapi. Sampai-sampai dia menggrepe matanya untuk memastikan bahwa itu bukanlah mimpi. Begitu mengetahui ayahnya masih bergentayangan, dengan cepat dia membawa mainan dan foto fotbarnya ke pemakaman ayahnya yang sudah dicor beton. Di sana dia menangis terseduh-seduh di samping makam ayahnya. Cerita pun ditutup dengan ayah Alex yang akhirnya berhasil berkomunikasi dengan anaknya. Mereka pun melakukan pelukan perpisahan terakhir mereka sebelum arwah ayahnya benar-benar pergi untuk selama-lamanya. Teruntuk kalian yang masih punya keluarga, perbanyaklah waktu untuk kumpul bersama. Sebab manusia tidak akan pernah tahu kapan dirinya akan dipanggil Tuhan. Karena sejatinya keluarga merupakan sebuah pondasi yang bertujuan untuk saling melengkapi.